Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lembar kerja proyek warga negara 3. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sela Sinta Antartika dengan NIM A5102101177 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1C. Lanjut. Nah, di sini saya akan memaparkan langkah-langkah mengenai proyek yang saya buat, yaitu video. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan. Yang kedua, membuktikan permasalahan. Yang ketiga, pemecahan permasalahan. Yang keempat, mencari sumber atau berita akurat yang membahas tentang permasalahan yang diangkat. Yang kelima, memilih lokasi untuk mencari narasumber. Yang keenam, pembuatan video wawancara. Dan yang terakhir yaitu pengeditan video. Mari kita paparkan satu-satu. Nah, yang pertama yaitu identifikasi permasalahan. Saya mengangkat tema dari permasalahan dalam lingkup pembelajaran saat pandemi COVID-19, yaitu kurangnya pemahaman peserta didik terkait dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua yaitu membuktikan permasalahan. Mencari bukti permasalahan dari media online, berita, dan wawancara pelajar seperti peserta didik atau mahasiswa yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu pemecahan permasalahan. Mencari sebuah solusi yang dapat mengurangi atau mengatasi permasalahan mengenai kurangnya pemahaman peserta didik terkait dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yaitu mencari sumber atau berita akurat yang membahas tentang permasalahan yang diangkat. Nah, di sini yaitu memilih dan menganalisis beberapa artikel dan berita yang membahas tentang kurangnya pemahaman peserta didik terkait dalam pembelajaran jarak jauh, yang kemudian dari hasil analisis tersebut dijelaskan dalam video. Selanjutnya yaitu memilih lokasi untuk mencari narasumber. Memilih lokasi yang banyak pelajar atau mahasiswa untuk diwawancarai mengenai tema yang dibuat, yaitu kurangnya pemahaman peserta didik terkait dalam pembelajaran jarak jauh. Di sini, saya pergi ke salah satu kafe dekat kampus 2 UMS, yang kemungkinan besar terdapat beberapa mahasiswa untuk mempermudah dalam mencari narasumber. Selanjutnya yaitu pembuatan video wawancara. Yang pertama, di sini saya mencari mahasiswi di sebuah kafe, yaitu di Senama Kopi, yang foto tadi ya. Dan yang kedua, saya meminta izin kepada beberapa pengunjung yang ingin saya wawancarai. Pembuatan video wawancara saya di sini hanya menggunakan alat seadanya, seperti handphone dan mikrofon. Nah, alat dan bahan seadanya tersebut dalam mewawancarai seseorang, yaitu handphone dan mikrofon. Handphone itu untuk merekam wawancara saya dengan narasumber mengenai topik yang saya angkat. Dan untuk mikrofon sendiri itu untuk merekam suara saat wawancara, agar suara terdengar lebih jelas. Yang terakhir yaitu pengeditan video. Pengeditan video di sini yaitu menjelaskan langkah 4 yang kemudian menggabungkannya dengan langkah 6. Langkah 4 sendiri yaitu mencari dan menganalisis beberapa sumber dan berita mengenai topik permasalahan yang saya buat, yang kemudian saya jelaskan dalam video dan menggabungkannya dengan video wawancara. Nah, langkah-langkah pengeditan video di sini saya mengedit menggunakan ponsel. Langkah-langkah mengeditnya yaitu yang pertama, masukkan video atau gambar yang ingin diedit ke dalam aplikasi edit video. Saya di sini menggunakan aplikasi InShot. Yang kedua yaitu mulai memotong bagian yang ingin dibuang dan tidak digunakan. Karena banyak kayak basa-basi terlebih dahulu seperti itu. Dan yang ketiga yaitu memberi keterangan dan template dalam video. Contohnya tuh seperti ada subtitlenya atau saat narasumber saya itu berbicara,
dan ada kata-kata yang kurang jelas, saya akan tuliskan di situ. Terus selanjutnya, memberikan background dan menyesuaikan volume suara agar pas didengar. Nah, di sini saya akan mengambil tempat yang lumayan ramai dan seperti kafe yang ada lagu-lagunya seperti itu. Nah, untuk menghindarinya, saya mengedit volume suaranya dengan memperbesar suara kami dan menyamarkan suara-suara background di dalam video. Yang terakhir yaitu menyimpannya. Setelah selesai mengedit, saya menyimpannya di ruang penyimpanan handphone saya dan menunggu untuk dikirim dan disebarkan. Nah, ini saya contohkan terdapat potongan hasil video ya. Video di samping adalah potongan wawancara saya dengan salah satu mahasiswi atau narasumber untuk topik kurangnya pemahaman peserta didik terkait dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, itu potongan dari hasil video wawancara saya. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai lembar kerja proyek Warga Negara 3. Bila ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.